Kasus kematian prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, mulai terungkap dalam penyelidikan. Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan 20 senior. Sungguh tragis aksi penganiayaan yang dilakukan 20 anggota TNI ini terhadap korban. Dari hasil penyelidikan kematian Pradalaki terungkap, penganiayaan itu dilakukan beramai-ramai. Tak hanya menggunakan tangan kosong, Pradalaki juga mengalami penganiayaan menggunakan selang hingga tubuhnya penuh luka. Setelah menjalani perawatan, Pradalaki dinyatakan meninggal di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Diketahui Pradalaki bertugas di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, di wilayah Nagekeo. Peristiwa penganiayaan itu telah dikonfirmasi oleh intelijen. Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya, demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam 9 Udayana, diperoleh pos-kupang.com, Jumat 8 Agustus. Laporan tersebut merupakan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap para pelaku penganiayaan Pradalaki. Hingga saat ini belum terungkap motif dari penganiayaan terhadap Pradalaki hingga akhirnya meninggal dunia. Dalam penyelidikan kasus penganiayaan Pradalaki itu, para pelaku dibagi dalam dua kelompok, yakni penganiayaan menggunakan selang dan penganiayaan menggunakan tangan. Setelah mengalami penganiayaan berat itu, Pradalaki langsung dirawat di ruang ICU RSUD Airamo, Nagekeo pada Senin 4 Agustus pukul 23.30 WITA. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Sungguh prihatin, kondisi jenazah prajurit TNI Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, dipenuhi bekas luka dan lebam. Kondisi jenazah prajurit TNI Pradalaki itu viral di media sosial. Pada foto pertama terlihat kondisi luka dan lebam di tubuh bagian belakang Pradalaki. Diduga foto itu diambil saat petugas hendak memandikan jenazah Pradalaki Namo saat berada di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo. Foto kedua Pradalaki Namo tidur tengadah. Meski ditutup kain putih namun bagian perut dan dadanya terekspose. Dada bidangnya tertempel beberapa alat medis. Luka lebam tampak jelas terlihat di dada dan perut. Lewat dua foto ini, menguatkan dugaan bahwa Pradalaki Namo menjadi korban penganiayaan. Seorang warga yang membantu mengurus jenazah Pradalaki Namo mengungkapkan bahwa tubuh anggota Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834 WM, Nagekeo ini dipenuhi luka lebam dan sayatan di beberapa bagian. Pradalaki Namo meninggal dunia di RSUD Airamo pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekitar pukul 11.23 WITA, setelah dirawat sejak Sabtu 2 Agustus. Saat dirawat sejak Sabtu 2 Agustus, dalam kondisi lemah, Pradalaki Namo sempat menyampaikan kepada seorang dokter bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan dari sesama prajurit TNI. Pradalaki Namo merupakan putra pasangan suami istri Sersan Mayor Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpe. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rote Endau. Sang ayah menjemput jenazah Pradalaki Namo di RSUD Airamo kemudian membawanya ke Kupang. Jenazah Pradanamo tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis siang, disambut isak tangis anggota keluarga. Sersan Mayor Christian Namo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Dia mengaku kepada dokter dipukuli oleh seniornya di barak, ujarnya, Kamis 7 Agustus. Sersan Mayor Christian Namo tak terima anaknya dihajar hingga tewas. Saya akan kejar pelakunya sampai kemanapun. Anak saya sudah tidak ada, saya tuntut keadilan, tegasnya. Ia mengungkapkan kondisi sang putra sebelum meninggal dunia. Tubuh Pradalaki Namo dipenuhi luka lebam dan sayatan. Ada juga luka seperti sulutan api rokok. Pada bagian punggung korban penuh bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Sersan Mayor Christian Namo menduga, putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor. Dandim 1625 Ngada, Letkol Siziai Deni Wahyu Setiawan, membenarkan kabar Laki menjadi korban penganiayaan seniornya. Ia menegaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Subdetasemen Polisi Militer juga telah mengambil keterangan prajurit yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Betul. Tapi kejadian dan siapa pelakunya, saya tidak tahu karena itu wewenang batalion, kata Deni, Rabu, 6 Agustus 2025, malam.
Pihak polisi militer TNI tengah menyelidiki kasus kematian Prada Lakinamo. Menurut Komandan Brigade Infanteri, Brigif, 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto, kasus tersebut sedang ditangani penyidik polisi militer. Kita serahkan semuanya kepada penyidik dalam hal ini polisi militer, ujar Agus, dilansir dari Kompas.com, Kamis 7 Agustus. Agus menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mengungkap kasus kematian Prada Lakinamo, termasuk pelaku dalam kejadian itu. Sebab, ada dugaan Prada Laki tewas akibat dianiaya seniornya. Apabila terbukti korban meninggal dunia karena dianiaya, maka pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Tentunya nanti akan proses selanjutnya, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.